kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu mau melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan turun roh mengiringi hati kami masing-masing, apa yang kami kerjakan boleh sesuai selaras dan kehendak Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi baik, hari ini kita akan belajar tentang tema Allah Pembaru. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis cara Allah memperbarui keluarga Kristen, dan yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan tentang kehidupan keluarga yang diperbarui. Kita akan masuk dalam poinnya yang pertama, yaitu siapa Allah Pembaru itu. Jadi, baik anak-anak, Allah disebut pembaru karena dia mampu mengubah atau memperbaiki, memulihkan kehidupan manusia dan keluarga yang rusak oleh dosa yang kita perbuat secara sadar maupun tidak sadar. Allah tidak hanya menghukum, tapi juga memberi kesempatan kedua bagi semua orang untuk bertobat. Memberi kesempatan kedua bahkan banyak kali kepada manusia untuk bertobat dan hidup yang baru. Nah, anak-anak, di sini juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk menjadi kehidupan yang lebih baru begitu. Untuk kita meninggalkan kehidupan yang dahulu kita buat dosa dan sekarang kita berubah menjadi hidup yang baru. Ayat kunci Alkitab yang kita akan buka secara bersama-sama yaitu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 punya ayat, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi baik anak-anak, dalam ayat Alkitab ini menceritakan bahwa Kristus akan datang, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi baik anak-anak, kita akan masuk dalam poinnya yang kedua, yaitu cara Allah memperbaharui keluarga Kristen. Yang pertama itu melalui firman Tuhan atau Alkitab, keluarga dibimbing untuk hidup sesuai kehendak Allah. Firman Tuhan menuntut dalam kasih, pengampunan, dan kesetiaan. Dan yang kedua, melalui doa dan ibadah bersama, ketika keluarga rajin berdoa dan beribadah, hati mereka diubah menjadi lebih bersabar, penuh kasih, dan saling mendukung. Jadi anak-anak, dalam keluarga melalui doa dan ibadah bersama, ketika keluarga rajin berdoa, rajin beribadah, hati mereka akan diubah oleh Tuhan menjadi lebih sabar dan penuh kasih, dan saling mendukung dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan yang ketiga, melalui kasih dan pengampunan, Allah memperbaharui keluarga yang sebelumnya penuh konflik menjadi harmonis melalui kasih Kristus. Pengampunan menjadi dasar pemulihan hubungan. Nah, jadi baik anak-anak, melalui kasih dan pengampunan, Allah memperbaharui keluarga yang sebelumnya penuh dengan masalah menjadi harmonis melalui kasih Kristus, dan pengampunan menjadi dasar atau pemulihan hubungan. Dan yang keempat, melalui penderitaan dan ujian hidup, Allah kadang memakai masalah untuk membentuk dan memperkuat iman serta memperbarui cara hidup keluarga. Nah, jadi baik anak-anak, di sini juga melalui penderitaan dan ujian hidup, Allah kadang memakai masalah untuk membentuk kita, memperkuat iman kita, apakah kita masih kuat untuk menghadapi masalah itu atau tidak. Dan yang kelima, melalui Roh Kudus bekerja dalam hati setiap anggota keluarga untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Nah, jadi baik anak-anak, Roh Kudus bekerja dalam hati setiap anggota keluarga
untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Di sini juga Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan kita sebagai keluarga untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Sekarang kita akan masuk pada poinnya yang ketiga, yaitu contoh kehidupan yang diperbaharui oleh Allah. Sakeus dalam Lukasnya yang ke-19 ayatnya yang ke-1 sampai 10, dulunya ia adalah seorang yang penipu dan serakah. Setelah bertemu dengan Yesus, ia bertobat, jujur, dan dermawan. Dulu Sakeus ini adalah seorang penipu. Karena sudah bertemu dengan Yesus, ia menjadi bertobat, jujur, dan dermawan. Dan yang kedua yaitu keluarga Kristen yang bertobat. Suami yang dulunya kasar dan pemabuk berubah menjadi ayah yang penuh kasih, anak yang sebelumnya nakal dan tidak taat menjadi rajin dan patuh setelah mengenal Tuhan. Dalam poinnya yang kedua ini, suami yang dulunya kasar dan pemabuk berubah menjadi ayah dan penuh kasih, anak yang sebelum nakal dan tidak taat menjadi rajin. Pada poinnya yang ini, anak-anak ini yang dulunya melawan kepada orang tua yang tidak taat, setelah mengenal Kristus dan dia berpaling dari dulunya dia ini adalah seorang anak yang melawan, dan dia sudah diperbaharui oleh Allah, dia menjadi berubah dan bertobat. Dan yang ketiga, Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 9, dulu pembenci orang Kristen, tetapi setelah bertemu dengan dia menjadi pemberita Injil yang setia. Rasul Paulus ini, dia dulu ini seorang Kristen, tetapi dia adalah seorang pemberontak, pembenci orang Kristen, tetapi setelah bertemu dengan Yesus, ia menjadi pemberitaan Injil yang setia kepada Tuhan. Kita akan masuk pada poinnya yang keempat, yaitu tanda-tanda keluarga yang telah diperbaharui oleh Allah. Pada poinnya yang pertama, saling mengasihi dan menghormati. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, kita diwajibkan untuk saling mengasihi dan menghormati. Contohnya, kita mengasihi orang tua, menghormati orang lain. Itu adalah tanda-tanda keluarga yang diperbaharui oleh Allah. Dan poinnya yang kedua yaitu rajin berdoa dan membaca Alkitab bersama. Kita harus rajin berdoa dan membaca Alkitab agar kita dapat diperbaharui oleh Allah. Dan yang ketiga, saling memaafkan saat bersalah. Pada anak-anak, pada saat kita berbuat kesalahan kepada orang lain, kita juga harus siap minta maaf kepada orang yang kita sudah buat kesalahan, begitu, agar kita dimaafkan, begitu, agar tanda-tanda keluarga yang telah diperbaharui Allah itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang poinnya yang keempat yaitu mendukung satu sama lain dalam kesulitan. Nah, di sini juga anak-anak, kita juga diwajibkan untuk mendukung satu sama lain dalam kesulitan, agar setiap anak-anak atau orang lain dapat mendukung satu sama lain dalam kesulitan yang dihadapi. Dan yang kelima, mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan. Nah, di sini juga, anak-anak, dalam setiap kita mau mengambil keputusan, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, jadi baik anak-anak, kita akan masuk dalam kesimpulan. Allah adalah sumber pembaharuan. Ia bekerja di dalam hati setiap orang dan keluarga untuk membawa hidup yang lebih baik, penuh kasih dan sesuai kehendaknya. Kita semua dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan baru, meninggalkan cara lama, dan membangun keluarga Kristen yang mencerminkan kasih. Nah, jadi sini anak-anak,
Di sini Allah adalah sumber pembaharuan bagi kita. Ia bekerja di dalam hati kita masing-masing untuk membawa hidup kita lebih baik. Keluarga kita membawa yang lebih baik, penuh kasih dan sesuai dengan kehendaknya. Kita semua dipanggil untuk hidup sesuai dengan ciptaannya, untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan membangun keluarga Kristen yang mencerminkan kasih dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi baik anak-anak, di sini ibu akan memberikan ini pekerjaan rumah buat dikerjakan di rumah. Jadi anak-anak menyiapkan buku dan pen untuk menuliskan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan dikumpulkan di hari Senin minggu depan. Ya Bu. Jadi bunyi pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru? Apa yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru? Sudah? Sudah Bu. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan hidup baru? Apa yang dimaksud dengan hidup baru? Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan hidup baru dalam Alkitab 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16. Apa yang dimaksud dengan hidup baru dalam Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Jadi pembelajaran kita pada saat ini sampai di sini saja. Jadi baik ibu akan memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau pulang. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami di perjalanan agar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan segala selamat. Tuhan Yesus, hanya itu doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi baik anak-anak, terima kasih atas waktu dan kesempatan